Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Novandika, NIM 120080027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen Dr. Yusriyadi, SAG, MA. Argumentasi pembelajaran yang diperoleh dan dipahami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran ngajar-mengajar, kami dilatih untuk memahami dalam penulisan karangan karya tulis ilmiah dan tanda baca melalui penulisan diary setiap harinya. Perbedaan POB dan EYD. Ejaan yang disempurnakan atau biasa yang disingkat EYD merupakan dasar standar penulisan Indonesia. Baik dari pemakaian kata, penulisan huruf kapital dan huruf cetak, miring, serta penulisan unsur kata serapan. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, maka EYD pun dirubah menjadi PUEBI. Perubahan ini telah disahkan dan ditetapkan di dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun perubahan yang terdapat pada EYD menjadi PUBI yaitu 1. Adanya penambahan huruf vokal diftok, adanya penggunaan huruf kapital, adanya penggunaan huruf tebal, ada penggunaan titik koma, dan terakhir penggunaan bilangan. Saya juga mulai memahami apa itu narasi dikarenakan diary yang kami buat setiap hari. Dan di sini saya diajarkan secara langsung cara penulisan narasi melalui diary. Karangan narasi. Narasi adalah cerita yang disusun berdasarkan plot atau alur. Narasi ada yang berupa fakta, ada juga yang berupa cerita fiktif. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita yang mana di dalamnya terdapat tokoh yang mengalami konflik. Karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah karangan yang menggambarkan suatu peristiwa dengan sangat jelas dan tampak nyata, seolah-olah si pembaca dapat merasakan sendiri apa yang dibahas di dalam karangan tersebut. Jenis karangan ini sangat berhubungan dengan panca indera manusia, karena ketika membaca karangan deskripsi, seakan-akan kita melihat apa yang diceritakan di dalam karangan tersebut. Contoh yang di samping. Karangan argumentasi. Karangan argumentasi yaitu karangan yang berisi pendapat tentang suatu topik yang disampaikan kepada pembaca. Contoh ada di sampingnya. Adapun ciri-ciri pokok pada karangan argumentasi. Kalimat tanya membuat membaca yakin tentang suatu pendapat si penulis. Kemudian berisi pendapat atau gagasan penulis. Kemudian tidak mengandung hal-hal yang menggambarkan emosi si penulis, dan yang terakhir dapat ditangkap logika atau masuk akal. Kesimpulan, bahasa Indonesia itu penting untuk dipelajari di perguruan tinggi dikarenakan bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, karena di universitas setiap mahasiswa berasal dari berbagai daerah Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga menjadi paduan dalam penyusunan dan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar dalam komunikasi ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, mempelajari bahasa Indonesia bagi mahasiswa di universitas sama halnya seperti mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Namun pembahasan di universitas itu lebih spesifik dan mendalam, dan sebagian besar mahasiswa masih tetap ingin mempelajari bahasa Indonesia dikarenakan agar mereka mampu bertata bahasa dengan baik dan benar. Dari beberapa pelajaran seperti perbedaan PUBI dan EYD, karangan narasis, karangan deskripsi, dan karangan argumentasi sangat penting untuk membantu dalam penyusunan skripsi di akhir kuliah nanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.